Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas belajar hari ini. Anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pelaksanaan Pancasila Buddhis, pelanggaran dan akibatnya. Tahukah kalian bahwa Pancasila Buddhis yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam mewujudkan diri kita menjadi manusia yang memiliki tata susila, ternyata memiliki beberapa ketentuan penting yang wajib kita ketahui demi terlaksananya Pancasila Buddhis dengan baik. Menurut kalian, apa saja syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar Pancasila Buddhis? Apa saja akibat buruk yang dapat diperoleh dari pelanggaran Pancasila Buddhis? Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan pelanggaran Pancasila Buddhis? Bersama saya, Bapak Yuda Dwi Saputra, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa Pancasila Buddhis adalah 5 aturan kemoralan yang harus dilatih dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap umat Buddha. Meskipun Pancasila Buddhis hanya terdiri dari 5 aturan kemoralan, namun makna yang terkandung di dalamnya sangatlah luas. Bahkan Sang Buddha dalam ajarannya senantiasa meletakkan sila sebagai dasar untuk pencapaian kebijaksanaan. Untuk itulah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 sila atau moralitas, syarat-syarat suatu perbuatan yang dapat dinyatakan melakukan pelanggaran sila, serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran masing-masing sila dalam Pancasila Buddhis. Yang pertama, atau sila ke-1, adalah bertekad untuk tidak membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar sila pertama atau membunuh apabila 5 faktor yang mendasari perbuatan itu terpenuhi, yaitu yang pertama, adanya makhluk hidup. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa makhluk itu masih hidup. Yang ketiga, memiliki kehendak untuk membunuhnya. Yang keempat, melakukan usaha untuk membunuhnya. Yang kelima, makhluk itu mati akibat upaya pembunuhan. Nah, berikut adalah beberapa akibat buruk yang dapat dihasilkan dari pelanggaran sila pertama. Yang pertama, berusia pendek. Yang kedua, terlahir kembali dalam keadaan cacat. Yang ketiga, berbadan lemah dan berpenyakitan. Yang keempat, idiot, penakut, dan senantiasa diselimuti perasaan cemas. Yang kelima, dibenci, dimusuhi orang, serta tidak memiliki teman yang baik. Selanjutnya, sila yang kedua adalah bertekad untuk tidak mencuri. Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar sila kedua atau mencuri apabila 5 faktor perbuatan itu terpenuhi, yaitu yang pertama, adanya barang atau benda milik orang lain. Yang kedua, mengetahui barang atau benda itu ada pemiliknya. Yang ketiga, memiliki kehendak untuk mengambilnya. Yang keempat, melakukan usaha untuk mengambilnya. Yang kelima, berhasil mengambil melalui usaha itu. Berikut ini adalah beberapa akibat buruk yang dapat dihasilkan dari pelanggaran sila yang kedua. Yang pertama, dilahirkan kembali dalam kondisi miskin. Yang kedua, tidak mempunyai harta benda. Yang ketiga, mengalami kesulitan untuk memperoleh apa yang diinginkan. Yang keempat, menderita kerugian atau kebangkrutan dalam usahanya. Yang kelima, ditipu orang atau harta bendanya ludes karena bencana. Kemudian selanjutnya, sila yang ketiga adalah bertekad untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar sila ketiga atau perbuatan asusila apabila 4 faktor yang mendasari perbuatan itu terpenuhi,
yaitu yang pertama adanya objek, yang kedua memiliki kehendak untuk berbuat asusila, yang ketiga melakukan usaha untuk berbuat asusila, yang keempat berhasil melakukan perbuatan asusila. Nah, berikut ini adalah beberapa akibat buruk yang dapat dihasilkan dari pelanggaran sila ketiga. Yang pertama, mempunyai banyak musuh. Yang kedua, terlahir kembali sebagai waria atau banci. Yang ketiga, mempunyai kelainan jiwa dan gangguan mental. Yang keempat, berpisah dari orang yang dicintai dan sulit mendapatkan jodoh. Yang kelima, sulit mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Kemudian selanjutnya, sila yang keempat adalah bertekad untuk tidak berbohong. Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar sila keempat atau berbohong apabila 4 faktor yang mendasari perbuatan itu terpenuhi, yaitu yang pertama, ada objek atau sesuatu yang tidak benar. Yang kedua, memiliki kehendak untuk berbohong. Yang ketiga, melakukan usaha untuk berbohong. Yang keempat, orang lain mempercayai ucapan yang tidak benar. Nah, berikut ini adalah beberapa akibat buruk yang dapat dihasilkan dari pelanggaran sila keempat. Yang pertama, mulut berbau busuk. Yang kedua, ucapannya tidak dipercaya orang lain. Yang ketiga, dijauhi oleh teman-teman yang baik. Yang keempat, sering bermusuhan dan sulit hidup rukun. Yang kelima, mudah sakit hati oleh ucapan orang lain. Nah, selanjutnya sila yang kelima adalah bertekad untuk tidak mengkonsumsi minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar sila kelima atau mabuk-mabukan apabila 4 faktor yang mendasari perbuatan itu terpenuhi. Yang pertama, adanya makanan atau minuman yang memabukkan. Yang kedua, memiliki keinginan untuk mengkonsumsi. Yang ketiga, melakukan usaha untuk mengkonsumsi. Yang keempat, berhasil meminum atau mengkonsumsinya. Berikut ini adalah beberapa akibat buruk yang dapat dihasilkan dari pelanggaran sila yang kelima. Yang pertama, memiliki daya ingat lemah. Yang kedua, tingkat kesadarannya rendah. Yang ketiga, tidak mempunyai kecerdasan dan pengetahuan. Yang keempat, cenderung ceroboh, pikun, malas, dan sulit mendapatkan kepercayaan. Yang kelima, mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari pelaksanaan Pancasila Buddhis, pelanggaran dan akibatnya, dapat disimpulkan bahwa Pancasila Buddhis adalah 5 aturan kemoralan yang harus dilatih dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh semua umat Buddha. Meskipun Pancasila Buddhis hanya terdiri dari 5 aturan kemoralan, namun makna yang terkandung di dalamnya sangatlah luas. Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena dengan mempraktekkan sila dengan baik akan terhindar dari segala bentuk penderitaan, serta dapat mengkondisikan kelahiran kembali di alam surga hingga dapat merealisasi tujuan tertinggi Nibbana. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempraktekkan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Baiklah anak-anak, apakah kalian semua sudah memahami materi pembelajaran tentang pelaksanaan Pancasila Buddhis, pelanggaran dan akibatnya? Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya ya. Tetap semangat dan penuh kedamaian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.